Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, pada video kali ini saya ingin men-share ya, membagikan pembahasan terkait variabel random dan distribusi probabilitas. Nah, jadi sebagai pengantar, variabel random ini saya bisa katakan sebenarnya bertujuan untuk mempermudah, gitu ya. Mempermudah apa? Jadi dalam melakukan suatu percobaan, di sana kejadian yang kita amati itu awalnya ya belum kita nyatakan dalam suatu bilangan, gitu ya. Belum kita beri skor. Skornya berupa apa? Berupa bilangan real, gitu ya. Nah, tentunya apabila kejadian-kejadian itu kita bisa beri skor ya terhadap setiap kejadian yang mungkin, itu akan mempermudah kita dalam pengamatan lebih lanjut. Nah, tentunya setiap kejadian atau hasil ya dari percobaan itu pasti hanya memiliki hanya punya satu skor saja tentunya ya. Nah, seperti apa sih pembahasan lebih lanjutnya? Silahkan kalian menyaksikan ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Awal, variabel random di sini memiliki beberapa istilah ya. Jadi di sini untuk variabel random itu nama atau istilah lain ya yang sering kalian jumpai nanti itu adalah peubah acak ya, peubah acak. Oke, random variable itu kalau dalam istilah asing ya, dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk distribusi probabilitas di sini ada beberapa istilah lainnya gitu ya. Jadi misalkan ada yang menyebutnya sebagai distribusi probabilitas itu adalah peluang ya. Ada yang juga menyebutnya sebagai fungsi peluang. Nah, nanti untuk pemahaman lebih lanjut ya, jadi ketika kalian dapati istilah seperti ini supaya tahu terlebih dahulu gitu ya, itu ya sama saja. Ada yang distribusi probabilitas, distribusi peluang, fungsi peluang. Nanti kita kenal variabel random itu ada dua macam, untuk variabel random discrete dan juga untuk variabel random continue. Nah, di mana nanti juga ada istilahnya, biasanya kalau kita sebut fungsi massa probabilitas atau fungsi massa peluang, itu berarti fungsi peluangnya terkait dengan variabel random discrete. Tapi kalau kita sebut dia sebagai fungsi kepadatan peluang, fungsi densitas peluang, itu terkait dengan distribusinya adalah di variabel random continue. Nah, itu perlu kita pahami dari awal dulu ya. Nah, untuk perkuliahan ini saya akan memakai untuk istilahnya ya di sini untuk variabel random dan juga untuk distribusi probabilitas. Nah, apa sih yang disebut sebagai variabel random itu ya? Nah, dalam suatu eksperimen ya, kita dimungkinkan bahwa ruang sampel itu merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Betul ya? Nah, jadi misalkan di sini ya, kita misalkan ya suatu eksperimen melantunkan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S itu berarti kemungkinannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, akan tetapi sering juga terjadi bahwa ruang sampel ini bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real, ya kan? Nah, misal contoh sederhana saja, suatu eksperimen melantunkan sebuah mata uang logam, ya. Maka ruang sampelnya siapa dia? Adalah angka dan gambar, misal seperti itu. Nah, jadi ketika kita menyatakan ruang sampel ini, kalau dia tidak dalam suatu bilangan real, kadang juga nggak mudah gitu ya. Nah, ini kebetulan aja angka dan gambar. Misal kita punya kejadian lain ya, misalkan telur, ya telurnya itu ada yang rusak, ada yang tidak rusak gitu ya. Nah, misalkan ada lagi baterainya ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Misal ada lampu, kita coba mengambil lampu, nah di lampu itu ada lampu yang nyala, ada lampu yang mati. Nah, kita bagaimana menyatakan segala kemungkinan itu terhadap sampel yang ada, ya. Nah, jadi di sini jika ruang sampel itu bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real, tentunya akan mengalami kesulitan dalam analisis lebih lanjut. Nah, oleh karena itu diperlukan transformasi dari ruang sampel
bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real, itu menjadi ya, kita jadikan ruang sampel bukan merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Nah, dalam teori peluang, transformasi yang demikian itu dilakukan dengan menggunakan variabel random. Ya. Nah, jelasnya seperti apa sih, Bu? Nah, coba ya, sekarang kita ambil sebuah contoh saja ya. Nah, di sini untuk variabel random, kita kenal variabel random discrete dan variabel random continue ya. Nah, saya tanya terlebih dahulu, sebelumnya kalian sudah pernah dikenalkan belum dengan variabel random discrete itu seperti apa, variabel random continue itu seperti apa? Bagaimana? Sebelumnya sudah pernah dikenalkan belum ya dengan istilah variabel random discrete dan variabel random continue ini? Atau ini baru pertama kali kalian mendengar istilah ini atau pembahasan ini? Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan. Pernah dengar Bu, tapi lupa. Pernah dengar di mata kuliah apa ya? Aduh, apa SMA dulu Bu, lupa saya. Berarti masih di SMA ya? Berarti waktu kalian di statistika di semester 1 belum ada pembahasan ke sini ya? Mungkin teman-teman saya ingat Bu, saya lupa beneran Bu hari ini. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang masih ingat? Apakah sudah ada pembahasan ini sebelumnya? Oke, kalau lupa semua kita bahas dari dasarnya saja gitu ya. Jadi di sini variabel random itu dibedakan ya menjadi dua. Jadi ada apa disebut dia sebagai discrete, ada yang disebut sebagai variabel random continue. Nah, apa sih variabel random discrete itu? Di sini variabel random discrete itu biasanya dia berasal dari suatu hasil eksperimen ya untuk variabel random discrete. Sedangkan untuk variabel random continue itu dia berasal dari suatu hasil pengukuran. Nah, contoh gampangnya, kalau discrete itu kita bisa cacah anggotanya, gitu ya. Jadi tadi misalkan saya beri contoh pelemparan sebuah dadu, pelemparan sebuah mata uang, itu dia contoh variabel random discrete, karena kita bisa cacah nih sampel-sampel yang kita ambil ya, titik sampelnya gitu ya, kita bisa cacah semuanya. Tapi untuk continue itu kita tidak bisa mencacahnya karena dia untuk setiap elemen kejadian yang dapat terjadi itu biasanya dalam suatu rentang ya. Nah, rentangnya itu di mana? Rentangnya itu nanti dalam suatu bilangan real antara 0 sampai 1. Kenapa sampai 0 sampai 1? Karena setiap kejadian kita itu kita interpretasikan dalam suatu hasil ya, dalam peluang gitu ya. Nah, peluang kita pasti antara dari 0 sampai 1, ya kan? Kalau tidak terjadi ya 0, kalau terjadi berarti pasti terjadi 1 kan hasilnya. Tapi kalau di antara itu ya berarti hanya di antara setiap bilangan real yang ada di antara 0 sampai 1 itu mungkin sekali terjadi gitu ya. Nah, di sini secara lebih jelasnya, variabel random atau peubah acak itu adalah suatu fungsi yang bernilai real ya dari domain ruang sampel dari suatu eksperimen random ya. Suatu fungsi yang bernilai real dari domain ruang sampel ya dari suatu eksperimen random. Coba kalian pahami terlebih dahulu ya definisi ini. Oke, jadi dia fungsi, yang namanya fungsi pasti adalah suatu pemetaan. Ada domainnya, ada daerah hasilnya, gitu kan ya? Gitu ya. Nah, kemudian domainnya ini, domain ruang sampelnya itu dari suatu eksperimen random. Nah, eksperimennya seperti apa? Coba ya nanti kita lihat di contohnya, coba kita identifikasi. Nah, di sini untuk variabel random discrete ya nanti lebih lanjut fungsi peluangnya kita sebut sebagai fungsi peluang discrete atau istilahnya adalah probability mass function ya atau fungsi massa peluang. Sedangkan untuk variabel random continue di sini fungsi peluang continue atau probability density function atau fungsi densitas peluang ya. Nah, kadang untuk mempersingkat penulisan, kadang kita tuliskan di sini PMF gitu ya.
SMP kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sangat familiar dengan kata-kata PDF. PDF itu apa? Probability density function, ya. Nah, kemudian atau fungsi densitas peluang, kadang kita sebut juga sebagai fungsi kepadatan peluang. Densitas itu kepadatan, ya. Seperti itu. Nah, di sini fungsi peluang atau distribusi peluang adalah suatu tabel, grafik, atau formula yang menyatakan peluang yang dihubungkan dengan setiap kemungkinan nilai X, ya. Jadi kita bisa menyatakannya dalam suatu tabel, suatu grafik, atau dalam suatu rumus formula, ya. Oke, nah sekarang saya akan memberikan satu contoh, ya. Saya tulis di sini. Nah, sebagai satu contoh, ya, di sini misalkan, ya, saya punya contoh, saya punya suatu percobaan. Nah, percobaan saya ingin memeriksa, ya, 3 lampu. Ya, saya ingin memeriksa 3 lampu. Nah, berarti kemungkinan dari pemeriksaan saya apa nih kira-kira? Saya ingin memeriksa 3 lampu. Kemungkinan yang bisa saya peroleh apa nih? Misalnya saya ambil random nih 1 lampu, gitu ya. Kalau kita meriksa lampu kan biasanya kita coba ya dalam apa tuh namanya apa ya? Listrik itu kan ya. Kita pengen tahu nih lampunya ini seperti apa kemungkinannya. Bisa nyala atau tidak, Bu? Ya, bisa nyala, bisa tidak gitu ya. Jadi di sini untuk kemungkinan pemeriksaan lampu ya, ini nanti secara acak kita ambil, tapi dari pemeriksaan kita pasti keluar 2 kemungkinan. Yang pertama itu nyala, yang kedua adalah mati, gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat sampel kita, berarti kalau kita memeriksa dari 3 lampu berarti ada berapa nih jumlahnya? Berarti kalau secara cepat kita bisa tahu kan sampelnya ada berapa, kan berarti 2 pangkat 3 ya. Ada berapa? 8 kan? Betul ya? Memeriksa 3 lampu. Coba deh kalau kita daftar satu-satu kemungkinannya ada berapa nih? Kan ada nyala, nyala, nyala. Kalau kita buat pohon faktor lah gampangnya gitu ya. Jadi kalau kita buat pohon faktor, katakan untuk pengambilan pertama itu bisa nyala, ya kan? Kemudian pengambilan kedua nyala, pengambilan ketiga nyala. Langsung aja ya di sini. Bisa jadi nyala, kemudian nyala, tapi yang ketiga adalah mati. Gitu kan ya? Dan seterusnya ya, sampai yang terakhir itu adalah mati, mati, mati. Ya. Nah, di sini semua kemungkinannya NS-nya itu adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Oke. Nah, di sini misalkan sekarang saya ingin menyatakan nih kejadian yang pertama itu adalah kejadian nyalanya itu sama dengan satu, kejadian nyala sebanyak 1. Nah, berarti kejadian nyala sebanyak 1 itu apa saja ya? Coba ya ini kita daftar semua aja deh biar jelas ya. Jadi yang pertama nyala, 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 mati. Kemudian apa lagi nih? Nyala, mati, nyala gitu kan? Nyala, mati, mati, gitu ya. Ya kan? Kemudian saya punya lagi apa? Nyala. Kemudian yang kedua kita dari mati ya, mati, nyala, nyala. Kemudian mati, nyala, mati. Kemudian ada lagi nggak yang lainnya? Mati, yang kedua juga mati, yang ketiga nyala, mati, yang kedua mati, yang ketiga mati. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah lengkap ya? Sekarang kalau saya ingin mendaftar kejadian nyalanya sebanyak 1 saja, berarti ada siapa saja nih di sini? Nyalanya hanya 1. Ini kan? Nyalanya hanya 1. Kemudian ini nyalanya hanya 1 gitu ya. Berarti kita peroleh ada nyala, mati, mati,
mati, nyala, mati, dan juga mati, mati, nyala. Ada 3 ya yang mungkin dapat terjadi nih kejadian. Saya ngambil acak gitu ya, kemudian saya ingin kejadian nyala itu hanya sebanyak 1, itu kejadiannya seperti itu. Sekarang kalau saya ingin tahu A0 A0 ini kita simbolkan ya supaya lebih ringkas gitu. Kalau biasanya kan mungkin hanya A, B, C gitu ya. Nah ini sekarang kita biasakan untuk menotasikan kejadian-kejadian yang terjadi. A0 ini misalkan menyatakan kejadian nyala sebanyak 0. Nah, berarti kejadiannya siapa? Di sini? Mati, mati, mati. Ya, betul sekali. Mati, mati, mati. Hanya ada 1, ya. Nah, di sini kejadian-kejadian yang diamati, gitu ya. Nah, awalnya kan bukan berupa bilangan real gitu ya. Jadi kejadian kita kan sampelnya aja kita punya nyala 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 NNM NMN. Sekarang kita punya kejadian yang kita kelompokkan nih, kejadian nyala sebanyak 1 gitu ya. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3. Kejadian nyala sebanyak 0 hanya sebanyak 1 gitu ya. Jadi kejadiannya kita punya dia berupa suatu skor gitu ya. Nah, tentunya setiap hasil ya, di sini pasti dapat dinyatakan dalam suatu skor, kita harus cermat gitu ya, mengamati kejadian yang mungkin. Ini kejadian nyala sebanyak 1, kejadian nyala sebanyak 0. Ada lagi nggak kejadian yang lain yang bisa saya nyatakan dari ke-8 sampel ini ya yang saya buat ini? Kejadian yang lainnya apa nih? Saya bisa nyatakan lagi siapa nih yang selanjutnya. Di sini saya fokusnya ke nyala ya. Nyala saya sebagai variabel random saya nih. Ada yang lainnya? Kejadian? Ya, Kejadian kejadian. nyala 2. Kejadian Oke, nyala bisa sebanyak 2. sebanyak 2. Oke, A2 ya. Kemudian, ada lagi nggak yang lain? Terus lalu kejadian nyala sebanyak Oke, 3. kejadian nyala. Kejadian nyala Ya, sebanyak 3, betul. Bu. Nyala sebanyak 3. Nah, berarti ini bisa saya tuliskan ya, yang sebanyak 2 berarti ada NNM gitu ya, NMN, ini NNM, NMN, kemudian MNN gitu ya. Kemudian ada lagi ya, udah ya. Kemudian yang sebanyak 3, nyala sebanyak 3 ada ini ya, MNN. Nah, jadi setiap kejadian ini pasti kita bisa ya hasilnya pasti dapat kita nyatakan dalam suatu skor. Tapi kita harus cermat dalam mendaftar ya berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, berarti dari sini sekarang saya bisa nyatakan ya yang saya peroleh ini. Nah, sekarang kita nyatakan. Tadi saya punya nih. Nih. Ini adalah sampel saya. Sampel saya tadi saya punya apa? NNN gitu ya. Kemudian ada NNN dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir adalah mati, mati, mati. Nah, di sini sekarang saya dapat menyatakannya sebagai suatu fungsi. Ini adalah sampel saya. Ini adalah di sini kita punya himpunan dalam suatu bilangan real. Kemungkinannya ada berapa? Ada sebanyak nyala ya. Ini variabel random saya adalah banyaknya lampu yang nyala. Bisa 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Sehingga di sini saya punya NNN. NNN tadi berarti dia nyala sebanyak 3. Nah, saya petakan ke sini. NNM ini berarti nyala sebanyak berapa? 2 ya. Saya bisa petakan ke sini. MMM berarti nyalanya sebanyak 0. Saya bisa petakan di sini. Gitu ya. Nah, sehingga di sini saya peroleh ya, ini adalah suatu fungsi ya, ini adalah fx kita ya. Nah, ini ada x kita. X itu adalah, saya bisa nyatakan, x kita itu adalah suatu fungsi ya dari S ke R. Nah, di sini X-nya apa ya? Berarti X itu adalah frekuensi ya.
frekuensi mendapatkan lampu yang nyala atau mati tadi? Yang nyala, ya kan? Frekuensi mendapatkan lampu nyala. Nah, X ini adalah variabel random kita. Nah, setiap variabel random pasti memiliki nilai kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, kita simbolkan sebagai X kecilnya ya. Nah, kemungkinan yang dapat terjadi atau kejadiannya itu adalah X kecil. Nah, ini saya simbolkan X-nya seperti ini untuk membedakan ya. X kecil kita berarti siapa? Ya 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan X ini adalah pemetaan ya dari S ke R, gitu, dari S ke R. Nah, di mana saya tadi punya ya peubah acak X itu adalah fungsi dari S ke R gitu ya, dari S di sini ke R. Kemudian saya punya S itu tadi apa? Himpunan semua nilai yang mungkin sampel kita gitu ya. Kemudian saya punya X. Berarti saya tulis di sini biar jelas ya. Jadi ini kita bisa ya, di sini adalah variabel random. Saya singkat variabel VR gitu aja ya biar menyingkat penulisan. Variabel random X itu adalah fungsi ya, fungsi dari S ke himpunan bilangan real. Kemudian kita peroleh bahwa S itu adalah himpunan sampel kita ya, atau himpunan semua nilai yang mungkin. Nah, kemudian saya punya XS ya. Jadi saya cari ya XS-nya itu apa. Nah, himpunan semua nilai X yang mungkin. Nah, XS ini ya tidak lain adalah X kecil saya tadi gitu ya. Nah, kalau kita nyatakan sebagai suatu dalam notasi himpunan gitu ya. Siapa sih XS ini? XX ini adalah ya sama dengan adalah X kecil ya, anggota dari himpunan bilangan real di mana X ya dari suatu eksperimen saya di sini itu sama dengan X kecil saya tadi ya, di mana E ini adalah setiap kejadian yang mungkin di dalam S ya. Nah, sehingga XS saya ini ya ada dua macam kejadiannya gitu ya. Nah, jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi XS kita ini dia ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, XS kita itu bisa saya nyatakan ini X1, X2 sampai X yang ke K misalkan ya. Ini X ya dari variabel jika X ya adalah variabel random discrete ya. Nah, atau di sini dalam suatu variabel random discrete itu dia bisa apa terhitung ya, cacahnya jelas itu sebanyak K, atau dia terhitung tapi tak hingga gitu ya. Jadi atau XS ini dia bisa bilangan yang terhitung ya tapi berhingga, yang ini yang pertama, atau dia XS ini dia terhitung tapi tak berhingga. Dan seterusnya ya, dia tak berhingga. Nah, kemudian ini yang pertama. Tadi padahal kita mengenal ada dua variabel random. Dia bisa juga berupa variabel random continue. Nah, ini adalah XS ya. Nah, ketika variabel random continue ya di sini X-nya itu adalah anggota bilangan real gitu ya, di mana ya saya punya X-nya itu lebih besar dari A kurang dari B, ya. Atau ini saya bisa nyatakan sebagai suatu ini ya, pasangan terurut ya, A, B, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Kemudian X itu bisa lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B, atau kurung siku ya, A, B, dia tertutup. Kemudian
A-nya bisa lebih besar dari X kurang dari sama dengan B, atau dia di sini kurung buka, A, B kurung tutup, bisa juga A lebih besar sama dengan X kurang dari B, ini untuk kurung siku ya. A, B. Nah, ini ya di mana di sini berarti saya punya bahwa ini ya, jika X-nya adalah variabel random kontinu. Ya. Jadi X kita, X kecil ya, atau X kecil kita nanti kita bisa cacah ya, kita bisa list anggotanya itu dia variabel random discrete ya, dia berasal dari suatu eksperimen biasanya. Kemudian dia bisa berupa suatu interval ya, dia hasil pengukuran, kita tidak bisa mendaftarkan satu persatu lah anggotanya, itu biasanya kita kelompokkan ya, dia menjadi variabel random kontinu. Nanti kita akan perjelas dengan beberapa contoh supaya kalian bisa membedakan secara jelas mana sih variabel random kontinu, mana variabel random discrete ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Belum ya, masih bisa diikuti ya. Nah ini ya, ini yang tadi kita bahas. Pengelompokan ya, variabel random itu ada variabel random discrete dan variabel random kontinu. Nah, selanjutnya ya kita akan identifikasi ya sifat-sifat dari masing-masing dari fungsi peluang itu. Jadi yang pertama untuk fungsi peluang discrete ya. Di sini kita definisikan ya, misalkan X itu adalah variabel random discrete, maka suatu fungsi fx ya sama dengan P, ini peluang ya, peluang X ya, X variabel random kita itu sama dengan X kecil kejadiannya tadi, disebut sebagai fungsi probabilitas dari variabel random X jika dipenuhi dua sifat ini. Yang pertama untuk setiap X ya, fx-nya lebih besar sama dengan 0, dan jumlahan ya, sigma dari untuk setiap X dari fx itu sama dengan 1. Jadi harus memenuhi kedua sifat ini, kita bisa sebut dia sebagai fungsi peluang diskrit ya. Oke, nah sekarang coba ya untuk latihan. Pertama ada eksperimen E, itu pelepasan sebuah dadu satu kali. Nah, dan di sini coba ya kalian list ya, X ini semua mata dadu yang mungkin ya, kejadiannya X itu adalah, bukan kejadiannya, X ini variabel random yang menyatakan semua mata dadu yang mungkin. Kemudian yang nomor 2, di mana E ini percobaannya itu adalah pelepasan dua buah dadu sekaligus. Nah, X di sini adalah variabel random yang menyatakan semua jumlah pasangan yang mungkin. Nah, coba kalian list ya, saya bisa menyatakannya itu seperti apa nih? Ya. Kalau kasus yang pertama ini variabel randomnya discrete atau kontinu, adik-adik? Discrete atau kontinu? Ada yang menjawab? Discrete ya, betul ya, dia merupakan variabel random discrete. Kenapa variabel random discrete? Ya karena kita bisa mendaftarkan ya untuk setiap kejadian yang terjadi di sini. Coba kalau kita list ya, sampel E, ini berarti E itu siapa? Tadi kan sudah kita bahas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pelepasan sebuah dadu satu kali. Kemudian E, peluang dua buah dadu sekaligus, berarti E-nya siapa? E-nya peluang dua buah dadu sekaligus?
1,1 gitu kan ya? 1,2 dan seterusnya sampai 6,6. Totalnya ada berapa ruang sampelnya? 36. Nah, ada 36 ya. Nah, ini untuk kejadiannya masing-masing ya, ini sampelnya. Nah, sekarang X itu jika semua mata dadu yang mungkin. Berarti saya bisa tuliskan ya, untuk di sini semua mata dadu yang mungkin. Nah, kemungkinan yang dapat terjadi X kecilnya siapa ini? Semua mata dadu yang mungkin. Berarti ya, tetap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau di sini saya punya X-nya siapa? Semua jumlah pasangan yang mungkin. Jumlah pasangan yang mungkin yang paling kecil berapa nih jumlahnya? Jumlahnya 0 mungkin nggak? Enggak. Jumlah 1? Tidak. 2, Bu. 2. Jumlah 2? Oh, 2. Berarti 2 Sampai 16. 3, 12. 4, 5, sampai berapa? 12. 12. 13? Nggak mungkin ya? Ya. 13 nggak mungkin. Nah, ini adalah X yang mungkin. Kalian harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya, X-nya itu berapa ya. Nah, sekarang ya ini tadi untuk masing-masing ya, untuk sampel ya dari suatu eksperimen dan juga kejadian ya, kejadian X-nya kita dari suatu variabel random X yang diminta ya. Nah, sekarang ya kita coba masuk ke satu contoh masalah. Jadi misalkan di sini ya terdapat sebuah mata uang dilantunkan 3 kali. Misalkan variabel random X ya menyatakan banyaknya muncul angka. Carilah fungsi probabilitas dari X. Nah, karena di sini mata uang dilantunkan 3 kali, jelas ya kita punya sampelnya AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG gitu ya, ada 8. Nah, ruang dari X yang mungkin ini adalah 0, 1, 2, 3 ya, ini hanya kita simpulkan saja C ya. Nah, tabel fungsi peluangnya berarti kita bisa nyatakan sebagai apa? Ini X kecil kita ya. Tadi X kecil kita itu kemungkinannya 0, 1, 2, 3. Nah, peluang X sama dengan X ya, X besar sama dengan X kecil, ini tadi bisa kita tuliskan juga sebagai siapa? Fx kita ya. X sama dengan X siapa ya? Kalau X-nya yang muncul 0 berarti kan peluang munculnya angka itu sebanyak 0. Berarti kita punya siapa? Ini kan GGG ya, berarti 1/8. X sama dengan 1, ini menyatakan apa? Peluang, ya kan? Munculnya angka sebanyak 1. Berarti mana nih yang angka sebanyak 1? 1, 2, 3. Berarti 3/8. Kemudian munculnya angka sebanyak 2. Berarti 1, 2, 3, berarti 3/8. Munculnya angka sebanyak 3, berarti ada 1/8. Ya, bisa kita nyatakan dalam tabel fungsi peluang. Jadi tadi untuk fungsi peluang, distribusi peluang, kita bisa nyatakan dalam tabel, bisa juga kita nyatakan dalam suatu bentuk rumus. Nah, ini rumusnya. Fx-nya itu 1/8 untuk siapa? Untuk X-nya sama dengan 0,3. Nah, Fx-nya itu bernilai 3/8 untuk X-nya sama dengan 1,2. Ya kan? X-nya untuk 1, X-nya untuk 2. Kemudian Fx itu juga bisa bernilai 0 untuk siapa? Untuk X yang lain. Jadi yang namanya fungsi Fx ya itu harus mewakili dari setiap X ya. Jadi setiap X itu pasti punya hasil. Jadi untuk X yang lain selain 0, 1, 2, 3 itu pasti tidak mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin terjadi berarti peluangnya berapa? 0. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, coba sekarang kalau kita cocokkan ya dari fungsi peluang tadi. Fungsi peluang tadi kita punya yang pertama ya. Saya punya bahwa untuk setiap X, Fx itu harus lebih besar sama dengan 0 ya.
Nah, ini apakah dia? Apakah memenuhi sifat fungsi peluang atau probabilitas? Oke, sifat yang pertama tadi untuk setiap X, kita punya Fx yang lebih besar sama dengan 0. Memenuhi ya, semuanya lebih besar sama dengan 0. Oke, memenuhi. Yang kedua, sigma. Untuk setiap X ya, dari Fx itu harus sama dengan berapa tadi? Harus sama dengan 1 kan ya? Harus sama dengan 1. Oke, sekarang kita cek ya. Nah, sigma X-nya berapa saja ini? Dari 0 sampai 3 ya. Dari Fx. Itu sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. F0 berapa? 1/8. F1 berapa? 3/8. F2 3/8. F3 1/8. Sehingga hasilnya berapa ini? 1 kan? Nah, berarti yang kita cari ini tadi fungsi probabilitasnya sudah memenuhi sifat-sifat fungsi peluang. Jadi nanti ketika diminta mencari fungsi probabilitas dari X ya, jangan lupa untuk mengecek benar nggak sih dia merupakan suatu fungsi peluang. Fungsi peluang diskret tadi definisinya seperti apa? Harus memenuhi kedua sifat ini. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk fungsi peluang kontinu. Nah, untuk fungsi peluang kontinu, misalkan X ya, di sini adalah variabel random kontinu, maka suatu fungsi Fx ya sama dengan peluang, fungsi peluang, jadi peluang ya, X sama dengan X, itu disebut sebagai fungsi densitas dari variabel random X jika dipenuhi. Ya, di sini untuk setiap X, Fx-nya lebih besar sama dengan 0 sama, tapi karena di sini dia berupa tidak bisa ya, jadi dia tidak bisa dicacah, segala kemungkinannya dia antara 0 sampai 1 dalam suatu himpunan bilangan real. Nah, kita tidak bisa menyatakannya dalam suatu sum atau jumlahan atau sigma, tapi sifat yang keduanya adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga ya, atau untuk setiap x-nya gitu ya, dari fx dx itu harus sama dengan 1 ya. Oke, contoh untuk variabel random kontinu. Nah, di sini jadi misalkan ya, fx itu adalah fungsi dari variabel random x yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi densitas dari variabel random x. Kemudian yang B, hitung peluang dari x yang lebih besar dari 0 kurang dari 1 ya. Ini saya tulis harusnya dalam x-nya x besar ya. Nah, oke, sekarang kita buktikan ya bahwa dia memenuhi kedua sifat tadi. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua. Ya. Nah, oke. Kita bahas ya. Jadi saya tulis di sini untuk A ya. Jadi yang pertama akan ditunjukkan ya, akan ditunjukkan bahwa fx itu memenuhi sifat-sifat fungsi densitas peluang. Oke, jadi sifat yang pertama tadi untuk setiap x ya, fx itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Saya punya fx-nya. Fx-nya siapa, Dek? Di sini x kuadrat per 3 ya. Untuk x lebih besar min 1 kurang dari 2. Nah, hasil fx ini jelas lebih besar sama dengan 0 kan ya?
Mungkin saya tulis lebih baik ini ya. Untuk X lebih besar dari min 1 kurang dari 2, Fx sama dengan X kuadrat per 3. Nah, jadi kalau setiap X ini saya masukkan ke sini, X-nya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita kuadratkan, pasti hasilnya apa? Positif kan? Jadi di sini pasti lebih besar sama dengan 0. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Bu. Oke, sekarang untuk X yang lain. Untuk X yang lain, Fx itu sama dengan 0, gitu ya. Nah, jadi di sini, jadi untuk setiap X, Fx itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi terbukti untuk sifat yang pertama. Kemudian untuk sifat yang kedua. Oke, saya kerjakan di sini ya. Untuk sifat yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu harus sama dengan 1. Ya. Nah, di sini kita perhatikan ya. Integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx. Nah, berarti kita bisa cari ya. Di sini dari min tak hingga, ini saya tulis dulu secara lengkap ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya batasannya tidak perlu kita, atau ya kita tulis apa aja deh ya. Jadi pertama dari min tak hingga sampai berapa nih? Berhenti sampai batasan berapa nih? Min tak hingga sampai min 1 kan ya? Min tak hingga sampai min 1. Fx-nya berapa berarti definisi untuk rentang min tak hingga sampai min 1? Halo. Kurang dari 0, Bu. Fx-nya. Ini kan, enggak, ini kan saya punya batasan X-nya lebih besar dari min 1, kurang dari 2 kan. Berarti kalau saya mau mencari integrasinya kan saya bisa pecah sesuai definisi fungsinya. Kalau antara rentang kurang dari min 1 atau min tak hingga sampai min 1, saya punya di sini Fx-nya bernilai berapa? 0, Bu. 0, ya. Kemudian saya cari untuk batasan min 1 sampai berapa? 2 kan? Berapa definisi fungsinya? X kuadrat per 3. Kan? Kemudian yang terakhir dari 2 sampai tak hingga ya? 0 dx. Ini kan? Berarti ini berapa? Ini berapa? 0 kan? Terus ini kita integralkan, berarti X pangkat 3 per 3 kali 3 ya, 9. Dari min 1 sampai 2, ditambah ini hasilnya berapa? 0. Berarti kita peroleh hasilnya berapa? 2 pangkat 3, 8 per 9 dikurangi min 1 pangkat 3. Min 1 per 9, hasilnya berapa? 9 per 9 atau 1. Jadi terbukti. Untuk sifat yang pertama terbukti, untuk sifat yang kedua juga terbukti. Kesimpulannya apa? Jadi Fx merupakan fungsi densitas peluang. Dari variabel random X. Itu ya. Oke, selanjutnya hitung peluang X yang lebih besar dari 0 kurang dari 1. Nah, ini untuk menghitung peluangnya, kalau di fungsi peluang diskrit tadi ya, untuk menghitung peluangnya tadi belum ada soal yang diskrit ya, nanti setelah ini ada kok. Jadi ya, untuk yang kontinu dulu, cara mencarinya bagaimana untuk menghitung peluangnya? Ya, kita gunakan definisinya. Kalau untuk fungsi peluang kontinu, saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini ya. Peluang dari A. Jadi kalau kontinu, tanda lebih besar sama dengan, itu tidak mempengaruhi ya. Jadi sama hasilnya. Di sini saya ambil perumuman saja untuk A kurang dari
X ya kurang dari B. Cara mencarinya bagaimana ya? Dia hasil dari integrasi ya. Dari A sampai B dari Fx dx. Ini untuk fungsi peluang kontinu. Fungsi densitas peluang untuk variabel random kontinu ya. Sehingga untuk mencari ini X yang lebih besar dari 0 kurang dari 1 berarti integral dari berapa? Ya dari 0 sampai 1. Nah, dari 0 sampai 1 fungsi peluangnya berapa? Ini kan ya masuk ke dalam rentang ini. Ya, berarti dari X kuadrat per 3 dx. Kita peroleh X pangkat 3 per 9, 01, hasilnya adalah 1/9. Ya. Nah, ini tadi untuk variabel random kontinu. Kalau variabel random diskrit ya, peluang X sama dengan X ya, itu sama dengan Fx ya. Ini untuk variabel random diskrit. Nah, jadi peluangnya X sama dengan 2 berapa ya? Ini ya F2-nya berapa ya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, sementara belum ya, masih bisa diikuti ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang lain. Nah, jadi di sini, misalkan fx itu adalah fungsi dari variabel random x yang didefinisikan sebagai berikut ya. Fx-nya itu sama dengan 0 sampai kx ya. Fx-nya itu sama dengan 0 untuk x yang lain, dan fx itu sama dengan kx untuk x lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Kita diminta menentukan ya besarnya k, sehingga fx itu merupakan fungsi densitas dari variabel random x. Oke, jadi di sini kita tadi ya, modal kita ada dua sifat yang harus dipenuhi oleh fungsi densitas ya dari variabel random x. Nah, kedua sifat itu nanti sebenarnya kita harus perhatikan, tapi biasanya untuk mencari seperti ini kita lebih cenderung ya, kita akan biasanya menggunakan sifat yang kedua, di mana kita harus mencari k di mana memenuhi sifat yang kedua, yaitu hasil integral ya dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu sama dengan 1. Sehingga dari integral min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu kan berarti integral min tak hingga sampai 0. Untuk rentang min tak hingga sampai 0 berarti ini ya, definisi fungsinya fx sama dengan 0, kemudian dari 0 sampai 2 kx dx ditambah integral 2 sampai tak hingga 0 dx, sehingga kita peroleh integrasinya k per 2x kuadrat dari 0 sampai 2 sama dengan 2k. Nah, 2k ini harus sama dengan 1, sehingga kita peroleh k-nya sama dengan setengah. Nah, kita lihat untuk k sama dengan setengah, ya ini perhatikan ya. Nah, di sini saya beri tambahan ya, perhatikan. Boleh ditulis, boleh tidak sih, tapi ini supaya kalian paham betul. Jangan-jangan nanti tidak memenuhi sifat yang pertama. Hati-hatinya di situ saja. Perhatikan untuk K sama dengan setengah. Untuk K sama dengan setengah diperoleh ya untuk X yang lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, fx itu sama dengan kx, sama dengan k-nya setengah x. Nah, fx saya selalu lebih besar sama dengan 0 tidak ya ini ya? Betul ya, selalu lebih besar sama dengan 0 ya? Karena x saya positif semuanya dari 0 sampai 2. Jadi pasti fx saya lebih besar sama dengan 0, gitu ya? Sehingga memenuhi sifat fungsi densitas peluang yang pertama, yaitu untuk setiap x ya, kita punya fx-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, itu peluang x-nya lebih besar dari 0,75 kurang dari 1,5 ya. Peluang
X-nya lebih besar dari 0,75 kurang dari 1,5. Berarti untuk menghitung ini bagaimana? Ya berarti kita hitung ya. Dia integral dari 0,75 sampai 1,5 ya. Setengah X dx ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0,4219. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah? Sampai di sini masih jelas semua? Belum ada yang bertanya ya? Masih bisa diikuti ya? Nah, kalau bisa diikuti, kita coba ya ke latihan soal. Kita bentuk berbagai fungsi peluang. Nah, di sini ya untuk tugas 3 kita. Nah, tentukan mana yang termasuk peubah acak diskrit atau peubah acak kontinu. Nah, coba untuk 1A di sini banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Dia merupakan peubah acak atau variabel random diskrit atau kontinu. Yang A. Untuk X, variabel random X ini. Diskrit, Bu. Ya, ini diskrit ya. Ini berarti diskrit. Oke, sekarang untuk yang kedua. Y, itu lamanya waktu pertandingan tunggal badminton, diskrit atau kontinu? Continue, Bu. Kontinu, betul sekali. Ya, bagus. Yang C, M, itu adalah banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi tertentu. Continue, Bu. Continue. Kemudian N, banyaknya telur tiap bulan yang dihasilkan seekor ayam betina tertentu. Diskrit. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya, P itu banyaknya SIM dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Diskrit. Diskrit, betul. Yang terakhir, Q itu berat padi yang dihasilkan per hektar. Continue. Ya, betul sekali. Nah, jadi pertama kalian harus bisa membedakan dulu ya, mana yang termasuk kasus variabel random atau peubah acak diskrit, mana yang termasuk variabel random atau peubah acak kontinu. Itu harus bisa dulu ya. Nah, coba sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini carilah distribusi peluang banyaknya pita jazz bila 4 pita dipilih secara acak dari suatu kumpulan yang terdiri atas 5 pita jazz, 2 pita klasik, dan 3 pita lagu daerah. Nyatakan hasilnya dalam suatu rumus. Oke, coba kita kerjakan bersama ya. Nah, di sini berarti saya ingin menyatakannya ya dalam suatu rumus ya. Nah, tapi coba ya nanti kita nyatakan dulu juga dalam suatu tabel ya. Ini berarti kejadiannya diskrit atau kontinu nih, kira-kira. Diskrit atau kontinu? Coba ruang sampelnya dulu berapa. Ini kan kejadiannya pasti kita bisa daftar, ya kan terhitung tuh dia pasti peluangnya dapat kita list satu persatu, ya kan dia berasal dari suatu hasil eksperimen. Di sini adalah kasusnya adalah kasus untuk variabel random diskrit, ya kan? Nah, coba untuk dalam hal ini banyak ruang sampelnya berarti berapa nih?
10, Bu. 10? Kok bisa? Dari mana tuh? Ini kita mau ngambil berapa dari berapa sih? Distribusi umum banyak pita Jazz. 4 pita kita pilih secara acak dari suatu kumpulan yang terdiri atas 5 pita Jazz, 2 pita klasik, dan 3 pita lagu daerah. Berarti saya mau mengambil berapa? 10 itu jumlah ini semua ya Mas ya? 5 tambah 2 tambah 3 kan? Iya, Bu. Ya, tapi sampel kita berapa? Kita mau ngambil berapa dari berapa nih? 4 dari 10. Nah, berarti saya mau ngambil 4 dari 10. Ini kan ya untuk ruang sampelnya toh? Kombinasi 4 dari 10. Untuk kasusnya, kasus kombinasi ya? Ya kan? Karena saya mau milih sembarang, terserah, acak. Yang penting saya mau ngambil 4 dari 10. Ya. Nah, sehingga kita peroleh berapa ini hasilnya? 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Ya. Berarti kita boleh 10 kali 9 kali 8 kali 7. 4, 3, 2, 1. Ya. Berarti kita peroleh di sini 8, ini 3. Berarti berapa? 210. Ya. Itu untuk ruang sampel kita. Sekarang kita ingin menyatakan dia dalam suatu distribusi atau fungsi peluang. Carilah distribusi peluang banyaknya pita Jazz. Nah, kalau saya tuliskan berarti X kita apa? Banyaknya pita Jazz yang terambil kan? Oke. Kalau kita ingin menyatakan ya banyaknya pita Jazz yang terambil, kemungkinannya ada berapa saja coba? X kecilnya, kemungkinan yang dapat terjadi berapa saja? Oke, coba saya ulangin. Jadi saya punya variabel randomnya adalah banyaknya pita Jazz yang terambil. X kecil tadi adalah ya kejadian ya. Jadi hasil yang mungkin ya dari pengambilan ini gitu ya. Jadi saya tadi mau ngambil berapa pita? Ada 4 kan? pita. Nah, padahal pita Jazz-nya ada berapa? 5. 5. Yang mungkin X-nya berapa aja? Pita Jazz pertama bisa saja tidak terambil ya. Ya, 0. Berarti 0. Kemudian berapa lagi kemungkinan? 1, 1. Terus? 2, Terus? 3, 4. Terus? 5 mungkin nggak? Enggak, soalnya 4 aja yang diambil. Karena kita hanya mau mengambil 4 pita. Jadi tidak mungkin ada kejadian terambil 5 pita Jazz meskipun tersedia 5 pita Jazz gitu ya. Karena kita kembalikan ke permasalahan kita. Kita hanya mau mengambil 4 pita. Nah, dalam hal ini pita Jazz karena hanya di sini hanya 4 pengambilan pita ya 0, 1, 2, 3, 4. Contoh deh, misal yang lain. Saya mau mengambil banyaknya pita klasik. Berarti kemungkinannya berapa saja? X kecilnya. 0, 1, 2. Ya, kalau pita lagu daerah berarti 0, 1, 2, 3. Ya, betul. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Yang pertama untuk pita Jazz, ya, berarti saya punya untuk X sama dengan 0. Berarti X tadi adalah terambilnya pita Jazz sebanyak 0. Berarti ya. Berarti saya punya berapa nih kemungkinannya? Kalau yang terambil adalah, ini saya kasih detail satu contoh ya. Untuk X sama dengan 0, berarti nanti yang terambil siapa? 0, pita Jazz. Yang lainnya apa? Bukan pita Jazz kan? Berarti 4 lainnya. Atau bukan pita Jazz. Nah, sekarang kita berpikirnya secara cepat. Berarti kejadian yang mungkin siapa? Berarti saya ambil 0 dari pita Jazz. Pita Jazz-nya berapa? Stoknya yang ada di dalam permasalahan ini tadi berapa stoknya pita Jazz? Ada? 5 kan? Berarti saya ngambil 0 dari berapa ini? 5. Dan berarti kan kali. Ini saya perjelas lagi deh. Dan
dan 4, bukan pita jas, gitu aja deh. Dan berarti saya ambil 4 dari berapa? Saya ambil 4 dari berapa? Yang 5. bukan pita jas? 5. 5. Karena 2 pita klasik tambah 3 pita lagu daerah gitu kan ya. Berarti Iya. saya ambil 4 dari 5 juga. Dari yang lainnya pita jazz. Sehingga kita hitung ya di sini untuk hasil kombinasinya gitu ya. Nah, nanti ini berarti 5 kombinasi 501 kombinasi 545 ya. Oke. Nah, ini untuk X sama dengan 0 kita punya banyak kejadiannya adalah 5. Sekarang untuk peluangnya ya. Jadi untuk peluang ya untuk X sama dengan 0 ya. Peluang untuk X sama dengan X ya, berarti X sama dengan 0-nya. Berarti kita punya berapa? Peluang X sama dengan 0 itu adalah 5 per NS kita tadi berapa? 210 ya. Oke, lanjut ya sekarang untuk X sama dengan 1. Nah, langsung aja ya, berarti untuk X sama dengan 1, saya ambil 1 dari 5, dikalikan, saya ambil berapa ini yang lainnya? 3 ya, dari 5. Sehingga saya peroleh kombinasi 15 dikali kombinasi 35. Berapa nih? Kombinasi 51, 5 ya. Dikalikan kombinasi 5 dari 3 berapa? Berarti berapa? 50 ya. Berarti untuk peluang X, di mana X kecilnya sama dengan 1, berapa hasilnya? 50 per 210. Oke, sekarang untuk X-nya sama dengan 2. Berarti kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi berapa? 2 dari 5 ya. Oke, berarti kita peroleh kombinasi 2 dari 5 berapa? 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Sama ya dengan ini, berarti saya punya di sini 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 10 kali 10, berarti 100. Berarti jadi peluang X sama dengan 2, itu sama dengan berapa? 100 per 210. Oke, sekarang untuk X sama dengan 3. Berarti di sini 3. 5 dikalikan berapa? Sisanya tinggal 1 dari 5 ya. Berarti sama dengan yang X sama dengan 1, hasilnya adalah 50 ya. Jadi peluang X sama dengan 3 itu adalah 50 per 210 ya. Kemudian yang terakhir untuk X-nya sama dengan berapa? 4 ya. Di sini berarti kita peroleh 4 dari 5, kemudian 0 dari 5. Kembali lagi ya, seperti yang di atas tadi hasilnya adalah 5, ya toh? 5. Oke. Jadi peluang X sama dengan 4 itu sama dengan 5 per 210. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam suatu rumus gitu ya, untuk X sama dengan X ya. X sama dengan X ya, kita akan punya kemungkinan yang dapat terjadi itu adalah 5. Ini adalah X kita ya. X kita kan berjalan dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saya bisa nyari 5X. Kemudian di sini bisa kita nyatakan sebagai apa? Berapa kombinasi berapa dari 5 yang untuk sebelah sini? Kalau ini X-nya 0, di sini 4. Di sini 1, di sini 3. Di sini 2, di sini 2. Di sini 3, di sini 1. Ini 4, di sini 0. Ini berarti kita bisa tuliskan jadi apa? 4 dikurangi X, gitu kan ya? Ya toh? Benar nggak? Iya, benar. Tuh ya. Jadi dari sini kita peroleh peluang dari X sama dengan X, itu bisa kita tuliskan 5 kombinasi
X ya, dari 5 dikalikan 5, 4 min X, dibagi dengan kombinasi berapa? 4 dari 10. Untuk berapa X-nya? Dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk menyatakan fungsi peluang dalam suatu rumus. Itu ya. Kalau dalam suatu tabel, berarti ya kita daftar saja ya. Nah, dalam suatu tabel, kita bisa nyatakan bagi berikut ya. Di sini adalah X kita, di sini adalah Fx kita. Fx kita tadi apa? Peluang X sama dengan X ya. Jadi X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Tadi untuk X-nya 0, kita punya berapa? 5 per 210. Ya, untuk X-nya 1, kita punya 50 per 210. Untuk X-nya 2, 100 per 210. X-nya 3 berulang lagi ya, menjadi berapa? 50 per 210. X-nya 4, di sini 5 per 210. Cek secara cepat. Hasilnya sama dengan 1 nggak jumlahnya? Ini 55 tambah 55, 110 tambah 100, 210 per 210. Oke, betul ya. Ini merupakan suatu distribusi peluang. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Ya. Belum, Bu. Belum ya, masih jelas ya. Oke, sekarang ini discrete, nanti silahkan dicoba. Di sini juga discrete, nomor 4 silahkan dicoba. Nah, coba sekarang untuk yang nomor 5. Yang nomor 5 boleh ya, coba dikerjakan dulu sebentar ya. Nanti coba kita bahas. Oke. Dikerjakan dulu sebentar ya, mungkin 5 menit cukup lah ya. Soalnya masih sederhana ya. Jadi di sini suatu perubahan X ya, yang dapat memperoleh nilai X, nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya. Mempunyai fungsi peluang Fx itu sama dengan setengah. Tunjukkan bahwa luas di bawah kurva sama dengan 1 ya. Jadi sama aja kita menunjukkan tadi sifat yang kedua ya. Luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Kemudian hitunglah peluang X-nya antara 2 sampai 2,5. Kemudian hitunglah X-nya kurang dari sama dengan 1,6. Kalau ada yang sudah mendapatkan, bisa bilang ya kalau sudah dapat, Bu, gitu ya. Nanti coba kita bahas. Yang 5A dulu saja. 5A dulu saja.
Terbukti sama dengan 1? Terbukti, Bu. Bukti ya, oke, kita langsung bahas saja ya. Ya. Untuk 5A terlebih dahulu. Ya. Coba ini fungsinya kalau saya tuliskan secara lebih jelas, kita punya definisi fx-nya siapa sih? Jadi di sini fx itu sama dengan setengah untuk nilai antara ya, berarti x-nya antara 1 sampai 3. Ini ya. Kemudian fx-nya itu sama dengan 0 untuk x yang lain. Oke. Tunjukkan bahwa luas di bawah kurva itu sama dengan 1. Berarti saya ingin menunjukkan bahwa di sini ya, luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Berarti saya mau menunjukkan bahwa untuk min tak hingga sampai tak hingga dari fx ya, dx itu sama dengan berapa? Itu kan ya. Berarti kita punya batasannya berarti berapa Mbak di sini untuk min tak hingga sampai berapa nih? 1 ya. Fx-nya berapa berarti? Ya. 0. X. Kemudian dari 1 sampai 3, setengah dx. Setengah Dari 3 sampai tak hingga, 0. 0. Ya. Berarti kita peroleh ini 0, ditambah di sini setengah x dari 1 sampai 3. Di sini 0. Berarti berapa? 3/2 min setengah ya, berarti 2/2, 1. Ini ya. Oke, selanjutnya peluang X lebih besar dari 2 kurang dari 2,5. Nah, berarti di sini peluangnya 2 sampai 2,5 gitu ya. Dari fx-nya berapa? Dia masuk ke definisi fungsi ini ya. Berarti saya punya di sini setengah dx. Berarti saya peroleh di sini setengah x dari 2 sampai 2,5. Berarti kita peroleh berapa nih? 2,5/2 gitu ya. Setengah kali x 2 dikurangi 2/2. 2/2. Berarti berapa nih hasilnya? 1/4. 1/4 ya. Ya. Oke. Kemudian yang C tadi peluang X-nya kurang dari sama dengan 1,6. Peluang X-nya 1,6. Ini ya. Berarti untuk 1,6, nah ini kan 1,6 ada di sini ya. Tapi hanya dari 1 sampai 1,6. Yang lainnya berapa? 0 kan? Berarti di sini dari min tak hingga sampai 1 itu 0, gitu kan? Dari 1 sampai 1,6 itu setengah dx. Ya. Sehingga kita peroleh 0 ditambah setengah x dari 1 sampai 1,6 ya. Berarti kita peroleh berapa? 1,6/2 dikurangi 1/2. Seperti ini ya. Berarti hasilnya berapa nih? 0,6 dibagi 2. 0,6.